Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarkal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah beserta seluruh pengurusnya, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin soimin yang mudah-mudahan kita semua, ada soimatnya, hadirin soimin soimat yang mudah-mudahan kita semua di pagi ini mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikokohkan iman dan Islam, masih diberikan kesempatan umur disertai dengan sehat wal afiat. Yang belum sehat atau sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rizkinya yang halal, yang banyak, yang barokah. Anak-anaknya, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warohmah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya yang baik untuk urusan dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentunya yang paling kita harapkan adalah ketika kelak kita dijemput oleh ajal, oleh syakaratul maut, mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kun salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang sama redaksinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya kita
menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak sanggup dan tidak bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, sehingga nur Allah tembus ke dalam hati kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum melanjutkan untuk merenungi, untuk bermuhasabah, menghitung diri. Jadi muhasabah itu bukan hanya sekedar berdoa, memotivasi lalu nangis-nangis. Ya, jadi muhasabah itu dari kata hasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah diri kalian, ya. Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah, seberapa pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di musim corona ini kita sering melihat orang beli oksigen. Nah, Pak Ustadz Apandi, 1 liter oksigen itu berapa harganya sekarang? Enggak ada tetangganya yang beli oksigen. Enggak ada. Katanya 25.000 seliter katanya ya, atau berapa? Sedang kilo. 1 tabung kilo berapa sekilo? Enggak tahu harganya. Harganya berapa? Coba 1 hari itu ya berapa tabung orang habis kalau terus-terus. Kalikan sebulan, kalikan setahun, kita menghirup udara yang begitu bebas. Baru napas ya, kebeli nggak sama kita, habis harta kita yang ratusan juta. Belum kedipan mata, berapa kali kita berkedip 1 hari, nggak ada yang pernah menghitung, ya, dan sebagainya. Bisa ngomong, bisa mencium bau dan sebagainya. Wah, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak kita masuk surga itu bukan karena kompensasi ibadah kita. Apa kompensasi itu? Nuker, namanya kompensasi, ya. Kalau konversi itu bisa artinya nuker satu barang dengan barang. Ada juga namanya kurs, menghitung uang dengan uang dan sebagainya. Kompensasi, bukan itu, bukan kompensasi ibadah kita. Satu ketika di zaman sebelum Nabi Musa ada orang yang ibadah ribuan tahun, konon 3.000 tahun. Begitu ditanya di akhirat, orang ini calon masuk surga, tetapi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau masuk surga dengan apa? Dengan ibadah. Kalau dengan ibadah habis dong dengan nikmat Allah yang diberikan dunia, di dunia saja. Yuk hitung. Akhirnya baru nyadar, ternyata masuk surga itu adalah rahmat Allah. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh kita, yang harus dicamkan oleh kita, sebagaimana dalam surat Muhammad
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Camkan, ketahuilah, fa'lam annahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha. Nah, membaca kalimat tauhid harus benar, Pak. Ada soalnya orang kalau tahlilan begini, Pak Pandi nih, harus dikritisi dan harus dikasih tahu. Ini kelihatan kecil tapi besar. La ilaha illallah, illallah ada ilallah. Harusnya la ilaha illallah, bukan ilallah. Kalau illa kecuali, kalau ila kepada. La ilaha illallah. La ilaha illallahu hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, ya, kata Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Paman dakhala hisni, ya, paman dakhala hisni amina adabi min adabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka kalian aman dari azabku. Itu tuh, ya. Jadi kita tuh harus melatih zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi atau zikir sirri. Apa zikir khafi? Zikir yang lembut. Zikir dalam hati juga boleh. La ilaha illallah. Setiap melihat sesuatu itu hubungkan dengan Allah. La ilaha illallah. Terus jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini saya akan bacakan di surat Alif Lam Mim, Fatihahnya nanti. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Karena saya dapat WA tugas dari Pak Ustadz Apandi, kajiannya tetap apa? Tafsir. Jadi supaya, ya. Alif Lam Mim, ya. Kalau enggak ngaji, ya, kalau enggak ngaji, enggak punya guru, mungkin Alif Lam Mim dibacanya alama, gitu kan. Seperti saya pernah nyampaikan di sini, ada saya dekat dengan tentara waktu bosnya, jenderalnya meninggal, baca Yasin, ya asin. Kelihatannya benar, di dalam latennya kan ada A-nya 2, ya asin, tapi salah. Kalau ya asin kebanyakan garam. Yasin, gitu ya. Belajar, Pak. Ini ayat muqatta'ah, ayat singkatan. Tersimpul di dalamnya Allahu a'lamu bimuradih wa asrari fi kitabih. Artinya tersimpul di dalamnya begitu banyak yang kita tidak ketahui, ya, maknanya, fadilahnya dan sebagainya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya Muhammad. Tidak mengapa kalau ahli tafsirnya dia seorang ahli, bukan menerka-nerka. Seperti Yasin adalah nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Toha, dan itu tersimpul tuh dari kalimat-kalimat itu. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan kalau kita baca Alif Lam Mim, itu dikatakan kita membaca satu ayat, bukan 3 huruf. Ya, baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa ini dzalika? Kok enggak hada? Padahal hada itu ini. Kata tafsir Jalalain, itu dzalika menunjukkan li ta'zim.
Apa takdim? Pengagungan, pengandaian, ya, pengagungan, ya, penghususan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an turunnya dari Lauhil Mahfuz. Ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Ini kitab yang terpelihara, yang terjaga, sehingga menyentuhnya saja harus orang-orang yang suci. Ada sebagian sedikit yang dikatakan yang suci itu adalah para malaikat, tetapi kebanyakan para ulama jumhur itu, ya, kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Cuma kalau di hadas kecil kita boleh baca. Misalkan kita nggak punya wudhu, tapi jangan nyentuh, hafalan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Boleh tuh. Orang yang tidak punya wudhu boleh baca Al-Quran. Tapi yang junub, yang baru saja berhubungan dengan istrinya, belum mandi besar, maka tidak boleh mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, kecuali itu ayat sudah dianggap menjadi doa. Paham, Mbak? Contoh, kita dengar misalkan ada orang meninggal, ya, diumumkan bahwa pada hari ini si Fulan bin Fulan meninggal. Nah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau yang lain, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Gitu, boleh. Tetapi kalau kita meniatkan itu baca doa, tidak mengapa, walaupun itu datang dari Quran, karena sudah dianggap doa, karena iktikadnya doa. Nah, inilah niat, ya, inilah niat. Makanya saya sedikit akan menyisipkan begini. Kita sering kalau ada ustadz di bulan puasa atau yang kultum, ini kultum apa kuliah biasa? Pengajian biasa? Pengajian biasa, ya. Kalau kultum kan kuliah 7 menit, udah selesai saya. Ada yang sedikit agak pertengahan, kuliah 17 menit. Ada lagi yang paling, bapak-bapak nggak kuat, saya juga 70 menit, mau Mbak 70 menit. 1 jam berapa? Pak Pandinya mungkin ada kegiatan, ada yang lembur dan sebagainya. Tapi ada yang terserah saya, terserah antum gitu ya. Kul tum, kul katakan, tum oleh antum gitu kan. Benar bahasa Arabnya itu sebetulnya kul tum, ya. Nah, mereka antum berkata, ya kan. Kita yang sedang-sedang saja. Nah, kembali. Ternyata niat itu, Pak, niat itu harus benar. Niat ijab kabul itu harus benar. Coba kalau ijab kabul ketika nikah, saya terima nikahnya Rini Suhartini, lalu ganti menjadi Rina. Bang, emang abang belum hafal ya nama saya? Salah. Tuh, ya diulang lagi sama ini penghulu, ya. Lagi niat. Jadi niat pun harus takyin. Usolli fardos subhi rokataini mustaqbilal kiblati. Apa takyin? Jelas, Pak. Jangan nganggap sepele. Saya mau dari rumah katanya orang. Mohon maaf ya, saya sih ini hanya sekedar mengkritik, menyampaikan. Kalau misalkan ngeyel dan sebagainya silahkan. Ada orang misalkan begitu datang dari masjid itu langsung Allahu Akbar. Itu ada banyak, belum nggak paham. Kalau dari rumah ke sini namanya apa? Enggak, dari rumah ke sini niat atau apa? Bukan azan.
Pak ida azamta patawakal Allah. Loh kalau kita dijegat oleh orang yang lain lalu misalkan Pak tolong Pak jadi enggak sholat. Bukan niat. Jadi niat itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sapinah dalam yang lain. An-niyatu qasdu syai'in muktaronan bifi'lihi. Niat itu menuju menyengaja berbuat sesuatu diikuti perbuatannya. Maka niat ketika dalam sholat ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Ada am-ma'mum, ada alillah, ada imam. Allahu Akbar. Bagi yang paham bahasa Arab tidak diterjemahkan tidak apa-apa. Tapi bagi yang belum bahasa Arabnya paham dengan kalimat usolli itu artinya apa? Aku sholat, ya. Nah, orang Jawa niat apa tuh? Niat saya sholat. Nah, dengan bahasa Jawa di dalam 2 subuh 2 rakaat dan orang Betawi sama. Silahkan bahasa hati boleh bahasa masing-masing. Kenapa tidak boleh diucapkan selain bahasa Arab? Batal. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua berdasarkan atau seperti aku sholat, kata Rasulullah. Rasulullah sholatnya bahasa apa? Bahasa Arab. Dan zikirnya pakai apa? Pakai bahasa Arab. Doa iftitah harus hafal. Doa iftitah, ya. Allahu Akbar kabiro minimal. Atau yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'id. Kalau kita doanya yang biasa Pak, Allahu Akbar kabiro ya, hafalin tuh. Itu hafalin dan memang maknanya mengena banget, ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsira subhanallahi bukhari. Inni wajah tuh. Mau pakai ini, mau pakai wajah tuh saja boleh. Inni wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam muslimah waman. Kembali, niat itu harus jelas, harus ta'in, ya. Ketika niat sholat pas takbiratul ihram, pas niat wudhu di mana? Ya, niat wudhu. Cuci muka pertama jangan lepas. Nawaitul wudhu al-rofil adasil asgori. Ya, fadlillahi ta'ala tuh. Begitu wudhu. Tetapi di dalam kitab-kitab yang lain Imam Malik atau apalagi Imam Abu Hanifah dan sebagainya mewajibkan wudhu itu harus membaca bismillah. Niatnya di sini tapi bismillah. La wudu'a, tidak ada wudhu bagi orang lam yadkurismallah, bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ingatkan ini. Makanya kan sempurnakan wudhu, ingin khusyuk sholat dimulai dari wudhu. Ya, doa wudhu, doa haji dan niat haji dan umroh ketika di mana? Di rumah apa tuh? Walaupun di sini selamatan dan sebagainya, bukan. Pas di sananya, di mikotnya, pas di perbatasannya. Nawaitul haji wal umrata lillah. Itu biasanya dibimbing oleh pembimbingnya. Ini jadi ngaji itu untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan begini, rubba, bukan rubba min so'imin doang, kam min so'imin. Kalau ini mau populer banget. Kam min so'imin laisal jaja'u illal ju' wal atos. Ya. Betapa banyak orang yang puasa. Kam min so'imin laisal jaja', enggak ada itu pahala bagi orang yang puasa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak paham dengan tujuan puasa, niatnya salah. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan begini, rubba amalin saghirin tu'dhimuhu bin niat atau an niat.
alangkah banyaknya, ya, betapa banyak amal-amal kecil. Kecil itu maksudnya sedikit. Contoh orang lain mau baca Quran banyak, kita makul huwallah doang cuman 3, 10. Siapa bilang sedikit? Kalau kita paham, apalagi niatnya benar, insya Allah itu menjadi besar. Tetapi satu Quran barangkali nggak mungkin sehari, tapi niatnya, pemahamannya dan sebagainya kurang menjadi kurang. Warubba amalin kabirin tusghiruhu bin niyat. Alangkah banyak amal-amal besar, amal-amal banyak menjadi kecil karena niatnya tidak benar. Ya. Akhlis dinika wayakpi amalika wayakpi qolilan amalika. Apa akhlis di sini? Luruskan, murnikan, ikhlaskan engkau dalam beragama. Ya. Niscaya amal kecil akan mencukupi. Ya, akan mencukupi amal kecil kalian membawa ke surga. Contoh, kalau menurut kita kecil ya, contoh. Bilal, kata Rasulullah, sini saya mendengar engkau masuk surga sampai terdengar begini nih. Bunyi terompahnya Bilal. Sudah kedengar oleh Rasulullah. Ya, Bilal, punya apa engkau ini sehingga sepatumu, terompahmu, sendalmu terdengar olehku engkau masuk surga. Kan Bilal tuh khadimnya Rasulullah. Artinya Bilal kira-kira mengatakan, ya Rasulullah, aku ini tidak punya amal apa-apa. Engkau tahu sendiri dan sebagainya. Tidak Bilal. Ya, coba terangkan. Lalu Bilal mengingat-ingat kebiasaannya apa. Nah ini jadi dibiasakan amal kecil, dibiasakan Pak. Biasakan. Biasa kalau pagi-pagi kita baca apa? Baca. Kalau kita sore baca. Ya, dibiasakannya itu, mulazimahnya itu. Mendawamkannya itu yang bagus itu. Dawamkan. Kata Bilal, saya ini garis bawahi Pak. Saya ini kalau batal wudu, lalu ngambil wudu, lalu sholat 2 rakaat. Saat itu belum disebut sholat syukrul wudu. Saat itu. Lalu sekarang menjadi karena dengan keilmuan usolli sunata syukur. Boleh nggak pakai syukur wudu? Usolli sunatan Allahu Akbar. Boleh. Masuk masjid namanya tahiyatul masjid. Boleh nggak usolli sunatan? Boleh. Ya, boleh. Nah, setelah kita ada keilmuan dari para ulama dan sebagainya, maka bahasanya usolli sunnatat tahiyatul masjid. Begitu juga tarawih. Dulu kan ikut Rasulullah usolli sunatan. Ya, enggak tahu riwayatnya sampai berapa puluh. Cuma sama Umar diformulasikan. Apa diformulasikan? Sudah ditetapkan, dirumuskan lah bahasanya. Dirumuskan. Berapa kata Umar? 20 saja. Sedang tuh Pak. 20. Lah kalau sesudahnya Utsman bin Affan 37, kita 23. Utsman bin Affan ya. Yang paling males banget 11. Ya. Lalu kalau sholat 2 rakaat tarawih ada tamu, misalkan ada tamu, salah sholat 2 rakaat nih tarawih, tarawih rakaat. Ada tamu. Ya, diterima enggak yang 2? Ya diterima. Wong amal itu tarawih itu bukan fardu, bukan sholat wajib. Makanya
ketika Rasulullah melaksanakan berturut-turut 3 malam, keempat malamnya ditunggu-tunggu tidak hadir. Ketika para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kami menunggu-nunggu kenapa engkau tidak hadir? Apa jawabannya? Kalau saya hadir, lalu apalagi sebulan berturut-turut, maka umat yang kemudian akan mengatakan sholat tarawih wajib. Pernah nggak kita nggak tarawih? Bisa mungkin, saya juga bisa jadi dalam sebulan itu nggak tarawih, bener nggak? Cuman mungkin sholat malam doang. Nah sholat malam kan bukan tarawih, kalau nanti itu sholat tahajud. Karena sholat tarawih apa? Sholat sunat dikerjakan sesudah sholat isya. Tuh, sesudah sholat isya. Nah kalau tidur dulu mah diselang tidur, bukan tarawih. Sholat yang lain, qiyamul yang lain. Jadi qiyamul tarawih memang termasuk qiyamul lail. Ibarat gini, gimana sih mencontohkan ini? Oh iya, gini. Roti termasuk kue enggak? Roti, kue. Rangginang, kue. Bolu, kue. Apalagi? Pais, kue. Ya, dan sebagainya. Kue banyak. Lapis legit, kue. Ada yang punya tersendiri namanya kan. Seperti ini apa Mang? Bukan kue, roti. Roti itu punya tersendiri namanya roti, gitu dia. Padahal golongan kue. Paham ya? Jadi taraweh itu termasuk qiyamul lail. Cuman kapan munculnya kalau taraweh? Khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ada nggak taraweh? Kagak ada. Ini yang harus kita pahami nih supaya tidak ribut. Ya. Adapun yang sholat sepanjang tahun adalah sholatnya Rasulullah. Kata Siti Aisyah ketika ditanya oleh seseorang, berapa banyak sholat Rasul di waktu malam? Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu sholat malam tidak lebih dari 11. Ya, cuma jangan tanya panjangnya. Berarti apa? Berarti panjang. Gini. Ini bahasa nih, balagonya begini. Saya diajak sama Pak Ustadz Apandi makan di tempat langganan dia. Pak Ustadz makan yuk, ayo makan yuk. Di mana? Nih, langganan saya nih, restoran ini. Pak Apandi enak ya, jangan tanya. Berarti apa tuh? Enak. Makanya berulang-ulang. Kalau nggak enak nggak mungkin. Betul nggak? Jadi sholat Rasulullah sampai panjang. Entah berapa lembar dan sebagainya. Mungkin 1 rakaat itu 2 rakaat itu bisa jadi 1 juz. Tuh kalau Rasulullah. Kalau Pak Pandi di sini jangan Pak Ustadz, jangan 1 juz. Insya Allah semua kapok, pindah ke masjid yang lain, ditinggalin sendiri, ya. Jadi di sini ketakwaannya mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya, selain fardu itu mastata'tum, sekuat tenaga, sekuatnya, sekemampuannya. Gitu. Ya, di sini harus dipahami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya lagi kepada istri yang lain, lupa saya siapa ya. Ditanya oleh berapa berapa banyak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam? 13. Jadi 11 dan 13 dua-duanya sahih. Karena dari istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Rasulullah khusyuknya sholat malam. Ya, sholat malam. Sampai betisnya itu bengkak-bengkak. Ketika Siti Aisyah pegang, ya Rasulullah,
Kalau bahasa kita, sedemikiannya engkau beribadah padahal sudah dijamin masuk surga. Kalau jamaah Raudatul Jannah dijamin masuk surga, insya Allah besok tidak pada sholat. Lah orang dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah? Apalah akuna abdan syakuro. Apakah kita tidak boleh atau aku tidak boleh bersyukur? Jadi sholat itu apa kalau ngelihat hadis itu? Adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar minta. Boleh betul minta ilmu, minta kesehatan, minta rezeki, bisa. Karena ada doanya setelah sholat dan semua. Boleh. Tetapi ternyata sebelum kita berdoa sudah dikasih belum sama Allah? Sudah dikasih. Belum berdoa aja kita sudah dikasih. Nah, inilah bersyukur kepada Allah. Ya, makanya kita ini kalau kita muhasabah seperti ini, kita tidak bakal merasa jumawa atau sok dengan banyaknya ibadah kita. Bahkan ibadah tambahan yang sifatnya pribadi sendiri-sendiri itu kadang-kadang disembunyikan. Ya, kalau takut kita tidak kuat dapat pujian. Kita mah kadang-kadang enggak. Maaf nih saya ngantuk. Semalam saya tahajud dari jam 1 sampai gitu-gitu. Ya, saya pulang duluan ya, saya semalam. Jangan. Bahkan ulama Madinah kepada jamaah haji orang Indonesia mengkritik. Itu ada di YouTube. Begitu orang Indonesia sampai di Madinah di masjid langsung, ya memang biangnya tukang selfie. Enggak, maksudnya tuh biang tuh orang tua kita, bukan Newton. Jangan dibilangin emang biangnya tukang selfie. Ya selfie anak buahnya juga. Ya khawatir sebetulnya, khawatir ya. Saya udah haji nih, udah umroh, masa nggak dipanggil Pak Haji? Nah, gua pasang nih di status. Nggak tahu loh saya ngepaji gitu. Kira-kira begitu, agak ngambek sedikit, hilang Pak Tisna, hilang itu ibadahnya. Hati-hati ya. Saya semalam sendirian di masjid, nggak ada yang nemenin. Tadarus Quran, habis 3 juz saya sampai ngantuk kempor. Ya apa namanya? Kalau ngajak orang, yuk kita tadarus dalam arti bersama-sama dan enggak mengapa. Begitu juga, nah makanya niat, begitu juga nyumbang. Ada orang misalkan di sini banyak manajer, ada direktur umpama, lalu karyawan biasa ngasih 5 juta. Diumumkan aja sekaligus nama Pak Sutisna ya? Nah, Sutisna. RT berapa? RT 6. Bapak? Sutisna. Jabatan? Oh RT juga, jabatan RT. Narik itu. Narik namanya mancing. Mensupport. Gitu. Niatnya mensupport. Enggak apa-apa. Makanya tergantung niat. Ini yang disebut innamal a'malu. Nah, masjid nih udah berapa tahun nih nggak ada perubahan, umpama ini saya bukan ngeritik, bukan ngeritik umpama, bukan meritik umpama, tapi nggak apa-apa ya, biar awet gitu sedekahnya, biar impaknya, nggak apa-apa 10 tahun biar langgeng gitu ya, asal jangan kendor aja, jangan gini, gua males nyumbang udah 5 tahun kagak selesai, gua berhenti gitu, jangan, malah tingkatkan, mumpung Pak, saya terdengar cerita. Sebelum Kiai Jainuddin MZ di Jawa Barat itu ada Kiai Ghazali, terkenal tuh. Ya, berani kan dengar Kiai Ghazali. Sebelum Jainuddin MZ, berarti sebelum tahun 90-an. Kayaknya Pak Pandi belum lahir kan? Belum lahir. Atau masih piyik ya, kalau istilahnya masih piyik. Kalau saya udah kemana-mana ngikutin Jainuddin MZ ya, kalau di Tasik. Jadi ada seorang nenek-nenek termotivasi oleh Kiai untuk menyumbang masjid. Barang siapa menyumbang masjid bakal dibangunkan rumah
secara khusus di surga. Sudah di surga dibikinkan istana, bukan rumah lah namanya, istana. Lalu si nenek-nenek itu, aku bisanya gimana? Ternyata dia ngumpulin duit hanya bisa beli 1 dus granit. Lalu ke panitianya, nenek ingin nyumbang, granitnya model apa, berapa harganya. Tapi ingin di tempat imam. Kan imam mah bacaannya paling bagus, paling saya ingin, ya Allah, seperti itu, luar biasa. Maka Pak Pandi nanti jangan ragu-ragu, saya melelang. Nah, lelang ini apa namanya? Lantai dan sebagainya. Sekalipun WC nggak apa-apa, long dipakai umat, kan amal jariah itu seperti, ya saya kebagian WC-nya. Jangan, tetap amal jariah. Jangankan itu lampu jembatan yang dimana kalau kita nyebrang cuman pakai kayu yang keropos dan kita sama, itu amal jariah. Ya Allah, ya bukan hanya sekedar Quran, ya apalagi sekarang mah Quran di kota mah nggak usah belilah. Saya bisa menghubungkan ke mana, Kementerian Perhubungan atau apa, dan sampai banyak tuh yang mau nyumbang. Udah kebanyakan. Nah, kita yang dibutuhkan yang benar-benar pembangunan masjid ini butuh apa? Ini mumpung bulan puasa nih, ya. Di ayat dalam surat Al-Baqarah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalun, perumpamaan. Masalul alladzina yunfikuna amwalahum, orang yang membelanjakan, orang yang memberikan, orang yang menafkahkan. Alladzina fi sabilillah kamatsali habbah, sebagaimana engkau nanam biji atau benih. Ambatat sab'a sanabila, lalu tumbuh 7 tangkai dari 1 benih. Dari setiap tangkainya ada 100 buah butir. Kalikan 7 jadi berapa? 700. Masih koma, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya dan Allah maha mengetahui. Mohon maaf, ini ayat saya tidak dipesan oleh ketua DKM dan tidak ada tambahan apapun saya. Ya, ini benar-benar murni supaya, maksudnya tidak ada tambahan apapun, amplopnya tidak 2, tidak 3. Begitu. Enggak, murni saya, benar. Lillahi ta'ala. Ini ayat dari Allah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Belum lagi ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adda tatawu, ya, kama adda faridah. Barang siapa yang menunaikan, yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunat di bulan Ramadan, akan dinilai wajib. Pak, makanya kalau lagi kita getol di bulan Ramadan nih, habis wudhu kita sholat. Sholatnya memang sunnah, tetapi pahalanya di bulan Ramadan jadi apa tadi? Jadi wajib. Ya Allah. Makanya sayang-sayanglah, eman-emanlah kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu nangis berpisah dengan kita. Makanya di dalam satu hadis dikatakan, seandainya manusia, orang beriman tahu dengan apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka enggan berpisah dan ingin menjadikan 1 tahun itu bulan Ramadan. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada disebut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketika Allah menanyakan, ada kata ulangan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Berarti itu ayat mengandung sesuatu yang kita tidak ketahui
luar biasa isinya. Ya, dirahasiakan. Khusus orang-orang tertentu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Disembunyikan, dirahasiakan. Seperti dirahasiakannya kiamat. Kapan terjadinya? Supaya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar-benar beriman. Lah kalau dikasih tahu mah seperti gini ada orang seperti anak kecil. Siapa yang bisa nolong nenek, misalkan neneknya punya anak-anak, punya cucunya banyak, akan dikasih 1 juta tuh. Disebutin 1 jutanya, itu berebut itu. Tapi kalau cuman begini, siapa yang bisa menolong nenek akan dikasih hadiah. Anak-anak paling juga hadiahnya apa, permen gitu kan. Makanya tetapi disinilah Allah merahasiakan Lailatul Qadar, kapan juga turunnya dan agar likur terakhir itu dari mulai malam 21 sampai malam 29 itu dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dalam kurun terakhir babak ketiga terakhir ini kita bukan semakin menyusut tetapi semakin meningkat. Tapi kenyataannya apa ketika taraweh? Yang tadinya saya lihat tenda di mana-mana sampai sono tuh awal-awalnya. Biasa kayak main bola, babak penyisihannya. Indonesia bisa masuk masalah ke kontingen dunia tuh World Cup. Baru gitu kita Indonesia alhamdulillah tahun ini, tapi belum pernah ya masuk ke dalam World Cup gitu ya. Begitu ketemu sama Korea aja udah kalah, udah tersingkir dan sebagainya. Itu aja udah hebat. Ya, bagaimana bisa masuk ke babak-babak selanjutnya? Akhirnya berapa tim yang masuk ke dalam kualifikasi paling puncak? Berapa tim? 4 atau 2 ya, maksimal itunya yang terakhirnya 2 adalah the winner-nya itu. Tetapi kita semua di hadapan Allah, the winner-nya, pemenangnya bukan hanya 1, bisa jadi 1 jamaah ini. Amin ya rabbal. Saya nyaranin tempat lain sudah memulai, walaupun alasannya sama, pasti klise. Pak, malam 21 kita hidupkan yuk, kita iktikaf yuk. Dari jam berapa? Dari jam 1 kan udah malam, udah 1/3 malam sampai 2/3 malam. Kalau 3/3 malam subuh mah itu udah nggak aneh. 3/3 berarti kan 100% subuh itu mah bangunnya, datangnya. Yuk kita hidupkan, ya kita hidupkan sama. Pasti begini jawaban. Kita besok kerja, emang yang kerja situ doang. Lebih ngagulin PT ketimbang Allah. Saya bukan di mana-mana Pak, di mana-mana. Tapi alhamdulillah, ini saya contohkan. Keranji yang masjid gede itu Darul Mutakin. Saya biasanya di situ malam 29. Kemarin ada pesan ketika saya ngisi taraweh, Ustadz berhubung kemarin itu puasanya enggak sama, Pak Ustadz mohon maaf 2 malam berturut-turut. Kata saya. Biasanya saya langsung ke sana, kalau di rumah kan begitu naik motor atau apa bisa keloyongan kalau jam 12 atau jam 1 berangkat. Lagi enak-enak tidur, bener gak? Ya, tidurnya di masjid Pak. Gitu. Jadi jangan tidur di rumah. Niat iktikaf dari sebelum jam 12. Kita meminimal sampai subuh lah. Sampai subuh. Sampai syuruk baru pulang. Nah ini nih gagasannya. Bagaimana cara sahurnya? Bersama. Yang udah bersama. Lo nggak punya biaya, patungan. Tetap Anda makan misalkan 15.000, ya 15.000. Nih Pak sebagai usulan. Insya Allah Pak, masyarakatnya bakal makmur, mencorong ke hadapan Allah. Oh ini Kirana ini Masjid Rodotul Jannah, orang-orangnya benar-benar khusyuk ya di dalam menyambut bulan Ramadan. Siapa tahu semua dapat Lailatul Qadar. 83 tahun Pak, 1000 bulan. 1000 bulan sekarang gini. Kita contohkan ke dunia. Kata direktur
siapa yang mau jaga kerja di hari Idul Fitri akan saya kasih 1000 kali gaji. Pasti mau 1000 kali gaji. Siapa yang suka lembur? Mandi tuh. Ya, iya 1000 kali. Saya tanya kepada orang pabrik yang tidak bisa mesinnya dimatiin, pabrik gelas sama pabrik besi, gitu kan? Cuman 3 kali, Pak. Lah Allah ngasih 1000 kali. Ya, 1000 kali. Kan ini setahun sekali, Pak. Coba, ya. Terus saya di tanggal 27 Al-Kausar Jakarta Timur. Terus 25 At-Taufik. Terus 21 udah ada lah beberapa gitu yang coba, ya. Bagaimana caranya nih? Saya ini terakhir ngasih sampai jam 6. Sekedar itu aja. Caranya begini, tadi sekedar makan kita gabungan, ya, kita gabungan. Ngisinya apa? Sholat apa yang paling jarang kita laksanakan? Sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat. Tasbihnya 300, 1 rakaatnya 75. Dan itu, nah saya itu bukan di sana, di tempat lain dia tidak ada imam. Jadi bagaimana mengisi acara supaya tidak ngantuk. Kalau sendiri-sendiri ngantuk. Bener. Jadi ngadain kayak gini. Sholat tasbih dulu. Nih saya yang suka saya itu kan. Baca surat favorit. Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok. Kalau ditambah surat Kahfi kepanjangan dan banyak yang tidak terlalu bagus dalam membaca. Tapi kalau Tabarok, Ar-Rahman, Waqiah itu rata-rata lancar. 3 surat. Lalu isi dengan tawasul, isi dengan dzikir, isi dengan baca-bacaan Asmaul Husna, dengan istighfar yang lainnya dan sebagainya. Insya Allah. Begitu sampai jam 4 kurang itu yang namanya program itu pas. Apalagi kalau ada tausiahnya setengah jam dan sebagainya, muhasabahnya pas, Pak. Tapi kalau sendiri-sendiri yang sholat, yang teler-teler tidur dan sebagainya. Kan kita mah biasa kan sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ayo, saya bukan nyindir nih. Baru ngaji 10 menit aja udah. Gini Pak, begini. Saya punya cara motivasi bagaimana supaya kita tidak tidur. Begini, ini otak itu sama dengan pintu, Pak. Otak itu. Ketika kita nunduk, nah udah nutup. Tapi ketika kita dengak, enggak bakalan. Ayo Pak praktekan ya. Misalkan besok kalau ada ngaji nunduk semua. Pasti tidur. Tapi kalau gini semua. Bener gak? Itu ada teorinya, Pak. Bagaimana supaya tidak ngantuk, makanya mesti begini. Ya, apalagi kalau malam dan sebagainya, udah sediakan juga. Saya mah biar dapat pahalanya banyak, saya akan sediakan kopi orang-orang. Ya paling juga 50 biji kopi kali 1000, 50.000 doang. Tuh, ya kita makmurkan ini supaya makmur juga, bukan yang sekedar masjid yang makmur, Pak. Sekitarnya tuh bisa jadi makmur. Insya Allah berkah gitu loh. Ya, kita ada orang sakit kita doakan, ada orang susah kita doakan dan sebagainya. Itu saja, saya janjinya sampai jam 6 kalau ada yang mau tanya jawab ya. Baru alif lam mim dalikal kitabul la raiba belum diterjemahkan. Saya baru alif lam mim doang tuh, Pak. Ya. Jadi begitulah cara ngaji tafsir. Yang penting kita harus paham, bukan hanya sekedar terjemah, aplikasinya paham. Itu. Ya, itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Walaupun minkum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.